Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Desa Wayang Kulit, di mana si narasumber yang bernama Sastro akan merantau ke suatu tempat yang lokasinya belum pernah terjamah oleh manusia. Narasumber sendiri tidak menyebutkan tahun berapa dia mengalami kejadian ini, karena dia masih trauma akan kejadian mengerikan yang membawanya hingga masuk ke dunia lain. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya selalu update saat channel ini upload video terbaru. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Kepulan asap rokok membuka pagi hari yang cukup mendung. Sastro akan merantau ke suatu tempat yang lokasinya belum pernah terjamah oleh penduduk. Dia akan ditempatkan di suatu tempat yang lokasinya jauh dari pemukiman warga. "Berangkat jam berapa ini? Aku sudah gatal," tanya Kang PB. "B, rokokmu masih ada nggak?" tanya Rohim. "Aku aja minta ke Sastro, sana minta ke dia, masih banyak banget," canda Kang PB. Rohim pun menuju Sastro yang sedang merokok sambil memandangi langit. "Liatin apa kamu?" tanya Rohim pada Sastro. "Aku kangen anak sama istriku yang ada di rumah. Kira-kira pekerjaan kita ini berapa lama ya?" tanya Sastro. "Oh alah, kamu butuh pelukan?" tanya Rohim. Rohim pun memeluk Sastro, namun Sastro menepisnya sambil berkata, "Hidih, homo kamu. Ternyata kamu suka laki-laki ya?" tanya Sastro sambil mengelak kedua tangan Rohim yang menyentuh badannya. "Katanya butuh pelukan." Sastro pun hanya terdiam. Dia kembali menatap langit sambil mengepus rokoknya yang sudah habis setengah. "Aku minta rokok ya," ucap Rohim. "Tuh, sana, ambil di meja," jawab Sastro pada Rohim. Rohim pun mengambil satu batang rokok kretek milik Sastro. Namun baru saja Rohim menyalakan rokoknya, mobil pick-up yang biasa digunakan untuk mengangkut sayuran datang tepat di tempat mereka beristirahat. "Sudah siap? Kita berangkat sekarang," ucap Pak Muroh. "Berangkat sekarang, Pak?" tanya Rohim. "Kita kejar waktu, jangan sampai kita dihadang oleh polisi. Karena itu kita harus berangkat sekarang," timpal Pak Muroh. "Polisi? Emangnya kita mau kemana, Pak?" tanya Sastro. "Udah, naik aja. Kalian mau kerja kan?" Mereka bertiga hanya terdiam dan tak ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Muroh. Mau tidak mau, mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh Pak Muroh. "Di belakang sengaja saya kasih terpal, supaya kalian tidak kehujanan dan juga mencegah dari polisi hutan," ucap Pak Muroh. Sastro merasa ada yang janggal dari pekerjaan itu. Mengapa pekerjaannya harus dilewati dari pemeriksaan polisi hutan? Jadi dipikir-pikir, jika pekerjaannya ini legal, pasti tidak ada ketakutan dalam diri Pak Muroh, sehingga membuat penutup di belakang mobil untuk menyembunyikan mereka bertiga. Selama dalam perjalanan, Sastro tidak henti-hentinya melafalkan kalimat thayyibah guna keselamatan untuknya. Tepat di ujung jalan, dua buah mobil berjajar rapi dengan tujuan memblokade jalan raya. Kedua mobil itu adalah milik polisi hutan. Pak Muroh yang sudah kepalang melajukan mobilnya, dia enggan berhenti dan terus menggas mobil miliknya. "Berhenti, atau kami tembak," ucap polisi hutan itu. Namun Pak Muroh tidak menggubris peringatan tersebut. Dia terus melajukan mobilnya hingga terdengarlah suara tembakan yang sangat keras.
Tembakan itu tepat mengenai ban mobil milik Pak Muroh. Alhasil mobil kehilangan kendali. "Pak, ada apa Pak?" tanya Rohim. "Semuanya, pegangan!" teriak Pak Muroh. Kemudian Pak Muroh membanting setir ke arah kanan tepat di mana pepohonan besar dan menjulang tinggi itu berjejer rapi. Alhasil Pak Muroh menabrakkan mobilnya ke arah sebuah pohon dan terjadilah benturan yang sangat keras. Benturan keras itu menyebabkan Pak Muroh tewas di tempat. Dia tak sadar bahwa perbuatannya itu terlalu dini untuk mengambil resiko. Rohim, Sastro, dan Kang Bebe terpental jauh dari tempat ia berpegangan. Polisi segera mengamankan Pak Muroh, namun Sastro dan Rohim yang kala itu masih sadar, mereka berdua berlari menuju hutan. Kang Bebe yang mengalami patah tulang harus terhenti sampai di situ. Ketika polisi itu menyadari akan kaburnya Rohim dan Sastro, dia pun melayangkan tembakan. Namun untungnya keduanya bisa menghindar. Rohim dan Sastro terus berlari ketakutan. Mereka tak ingin tertangkap seperti Kang Bebe. Rohim pun berhenti sejenak di sebuah pohon. "Tro, tunggu, kita sudah terlalu jauh," teriak Rohim. Sastro pun kemudian menghentikan langkahnya. Dia memandangi wajah Sastro yang penuh akan ketakutan. "Tro, hari sudah semakin gelap. Kita harus keluar dari hutan ini. Hutan ini berbahaya," jelas Rohim. "Apa maksud kamu?" tanya Sastro. Dia pun mendekati Rohim yang sedang kelelahan. Rohim pun meluruskan kakinya sembari merebahkan diri tubuhnya di atas akar pohon yang entah apa nama jenis pohon itu. "Pak Muroh memang berniat mempekerjakan kami di tempat yang berbahaya. Dia ingin membuka lahan di hutan angker sekitaran sini," ucap Rohim. Mendengar hal itu, Sastro langsung mencekik leher Rohim. Dia sudah sangat kesal. Mengapa sedari tadi dia tak memberitahukan akan kebenaran dari pekerjaan yang akan dijalankan? "Kenapa kamu gak cerita sama aku?" tanya Sastro. Rohim hanya tersenyum. Dia memandangi langit yang gelap. Dia tahu bahwa hutan ini menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. "Kalau aku bilang, kamu pasti gak akan mau, Tro. Paling kita akan mati bersama di hutan ini," senyum Rohim. "Bajingan kamu!" teriak Sastro sambil menghajar beberapa kali Rohim hingga babak belur. Sastro pun segera bangkit dan dia meninggalkan Rohim sendirian. Namun kedua tangan Rohim memegangi kaki Sastro. "Kamu tega, Tro? Kamu mau ninggalin aku sendirian di sini?" tanya Rohim. Kemudian Sastro memandangi wajah Rohim dengan penuh kesal. Dia pun meludahi wajah Rohim. "Cuh, gara-gara kamu hidupku jadi berantakan. Hidupku jadi hancur begini." "Tro, aku mohon, jangan tinggalin aku di sini. Aku takut, Tro. Tempat ini angker," pinta Rohim sambil menarik-narik kedua kaki Sastro. Sastro merasa tindakannya sudah salah. Jika dia meninggalkan Rohim, sudah pasti Rohim akan tertangkap oleh polisi hutan yang sedang mengejarnya atau dibawa lari kuntilanak hutan yang biasa bertengger di pepohonan. Sastro kemudian mengabulkan permintaan maaf dari Rohim. Sebagai gantinya, dia tidak mau bertanggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi pada Rohim. Sastro mulai melanjutkan perjalanannya. Rohim segera bangkit dan mengikuti Sastro dari belakang. "Tro, kamu masih marah?" tanya Rohim. "Aku gak percaya lagi sama kamu," ucap Sastro dengan nada kesal. "Tapi Tro, kita kan teman," ucap Rohim sambil menundukkan kepalanya. Entah teman atau bukan, Sastro tidak peduli dengan perkataan dan bualan Rohim yang sudah membuatnya sakit hati. Karena teman yang sejati tak akan pernah membohongi teman yang ia cintai oleh karena rasa takut dan kepentingan semata. Karena dari situlah sudah terlihat, jika tidak setia, dia akan berkhianat. "Tro, kok kamu diam aja sih?" tanya Rohim dengan wajah tegang. "Sudah di tengah hutan, namun gak ada tanda-tanda kehidupan. Apa mungkin hutan ini adalah hutan mati?" tanya Sastro dalam hati. Kini hari semakin gelap. Entah sudah maghrib atau belum. Sepertinya waktu sudah memasuki waktu sholat. Sastro kemudian beristirahat sejenak untuk meluruskan kaki dan otot-ototnya yang sudah kaku. Sedangkan Rohim, dia masih memandangi kegelapan langit dan pohon-pohon yang menjulang tinggi. Sepertinya Rohim tahu akan tempat yang ia lihat sekarang. "Tro, jangan lama-lama, di sini angker," ucap Rohim sambil menengok kanan dan kiri pepohonan yang seram itu. "Aku mau sholat dulu.
kamu gak sholat? Tanya Sastro. Emang bisa sholat kayak gitu? Kan di tengah hutan, gak ada air juga. Ayo Tro, lebih baik lanjut aja. Barangkali di depan ada penduduk, ucap Rohim. Kamu gila, di sini kan hutan. Mana ada penduduk di tengah hutan? Tapi Tro, Kang Bebe pernah nanya ke Pak Muroh mengenai hutan ini. Katanya tepat di tengah hutan ini ada suatu penduduk yang sedang memainkan wayang di malam hari. Entah benar atau enggak, aku nggak paham, jelas Rohim. Penduduk yang memainkan wayang? Tanya Sastro. Sastro terpukau mendengar ucapan langka dari Rohim. Sebenarnya di tempat ini ada satu desa yang gak terlihat. Desa itu memainkan wayang. Banyak orang yang masuk ke dalamnya dan gak bisa kembali lagi, jelas Rohim. Sastro menyimak pembicaraan itu. Di tengah hutan, tepat di mana kabut-kabut tipis mulai menutupi pepohonan dan menjadikan keduanya agak merinding. Tujuan Pak Muroh itu adalah membuat sebuah proyek besar yang dibuka tepat di tengah hutan. Namun tanpa adanya pengusiran, itu percuma saja. Maksudmu pengusiran itu apa? Tanya Sastro. Mereka berdiri berhadap-hadapan. Jarak mereka berdiri antara satu dengan yang lainnya hanya 5 hasta. Tempat ini menyimpan banyak keanehan dan memiliki nilai mistis yang jauh lebih mengerikan, ucap Rohim. Sastro tak mengerti mengapa Pak Muroh sangat berambisi untuk membuka proyek di tengah hutan. Jika berhasil kamu mendapatkan wayang di desa itu, kamu akan kaya raya. Sebelum pengusiran, Pak Muroh ingin sekali mendapatkan wayang itu, jelas Rohim panjang lebar. Jadi tujuan Pak Muroh mengajak kita adalah hanya untuk mengambil wayang dan membuka proyek barunya di sini, tanya Sastro. Iya Tro, maafin aku yang sudah merahasiakan ini semua, jelas Rohim. Namun percakapan mereka berdua harus terputus ketika suara sambutan ringkikan tawa membelah keheningan malam. Sastro dan Rohim terkejut. Keduanya saling memandang. Mereka berdua lupa bahwa hutan yang ditempatinya sekarang merupakan markas bagi para wanita bergaun putih. Suara itu tidak hanya satu, perkiraan 5. Tidak, mungkin lebih dari 5, mungkin belasan, atau bahkan puluhan sosok yang tertawa secara bersamaan. Tro, ucap Rohim dengan mimik wajah ketakutan. Him, jangan bergerak, perbanyak baca doa, ucap Sastro. Suara-suara itu memenuhi seluruh pepohonan di sekitaran Sastro berdiri. Tak ayalnya mereka berdua terjebak dalam markas wanita bergaun putih. Lambat laun suara itu bertabrakan dengan hentakan angin yang besar yang datang entah dari mana asalnya. Dedaunan kering berterbangan hingga membuat kedua mata Sastro dan Rohim harus menahan rasa perih. Debu-debuan yang berterbangan menabrak wajah dan masuk ke dalam mata mereka masing-masing. Dengan perlahan Rohim mulai bergerak ke arah Sastro. Namun tekanan angin itu semakin membesar hingga membuat Rohim terjatuh. Suara ringkikan tawa itu belum juga berhenti. Sastro memandangi arah langit-langit hutan itu. Dia melihat puluhan wanita bergaun putih sedang mengelilingi pohon. Beberapa dari mereka ada yang berdiri di pepohonan sambil menggoyang-goyangkan badannya. Keadaan semakin tidak stabil. Rohim berteriak kencang karena tubuhnya berasa ditekan oleh angin tersebut. Him, baca-bacaan, baca doa, teriak Sastro. Rohim mencoba untuk membuka mulutnya, namun dia seperti ditahan oleh sesuatu. Sastro mencoba untuk membantu Rohim, namun angin itu semakin besar dan kembali menekan tubuh Sastro dengan kuat hingga terjatuh. Keduanya mengarahkan masing-masing tangan untuk saling menggapai satu sama lain. Sastro mengarahkan seluruh tenaganya hingga urat-urat di sekujur tubuhnya tampak dengan jelas. Sedikit demi sedikit Sastro menggerakkan tubuhnya dengan merangkak. Namun begitu dia ingin menggapai tangan Rohim, suara seperti ledakan jatuh tepat di sekeliling mereka. Ternyata angin kencang itu terhenti dengan seketika. Kedua wajah Rohim dan Sastro mencium tanah. Mereka tersentak dengan tekanan angin yang tiba-tiba saja berhenti dengan seketika. Ketika Sastro mengangkat wajahnya, betapa terkejutnya Sastro melihat puluhan kuntilanak sudah mengelilingi mereka berdua. Puluhan kuntilanak itu tampak serentak menundukkan kepalanya. Entah ekspresi apa yang dimunculkan oleh kuntilanak-kuntilanak itu. Namun yang pasti, mereka semua tampak geram dan kesal dengan kehadiran Rohim dan Sastro di rumah mereka. Bagaimana tidak merinding? Ini adalah kali pertamanya Sastro mendapati puluhan kuntilanak sedang berjejer rapi dan menunggu aba-aba untuk menyerang keduanya.
Sastro menggerakkan tangannya menuju Rohim. Rohim sudah tidak sadarkan diri lagi. Tubuhnya sudah tidak kuat menahan tekanan angin hingga ia pingsan. Kemudian para kuntilanak itu mendekat ke arah Sastro. Lepas dari itu, diseretlah secara perlahan tubuh Rohim di depan mata kepala Sastro sendiri. Tunggu! Mau dibawa kemana temanku?" teriak Sastro. Sastro melihat dengan jelas kuntilanak itu menyeret tubuh Rohim dan menghilang di ujung kegelapan. Beberapa kuntilanak yang lain masih berdiri tegak dan meringkikkan ketawanya. Sastro segera bangkit, namun ketika dia ingin bangkit, tubuhnya seperti ditahan. Dan benar saja, tepat di belakangnya, dia melihat satu sosok kuntilanak dengan wajah menyeramkan sambil menduduki tubuhnya. Sastro tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa berdoa dalam hati sambil memejamkan matanya. Aneh bin ajaib, setelah Sastro membaca doa, turun hujan yang amat lebat. Kuntilanak-kuntilanak itu pun berhamburan dan menghilang begitu saja. Sastro terselamatkan dan berhasil terhindar dari kematiannya. Sastro mulai berdiri dan menguatkan tubuhnya agar bisa keluar dari hutan itu. Namun ketika dia ingin berjalan menuju tempat di mana Rohim menghilang karena terseret oleh kuntilanak itu, ada suara tanpa rupa yang memanggil-manggil namanya sembari menunjukkan jalan yang benar. Sastro bingung sekaligus menangis sekencang-kencangnya. Dia tak mau kejadian mengerikan ini menimpanya kembali. Dan memang benar, ketika dia ingin melangkahkan kaki menuju tempat di mana Rohim menghilang, Sastro dikejutkan dengan penampakan seseorang menggunakan baju adat Jawa sambil memainkan wayang kulit di tangannya. Lalu bersebelahan dengannya, seorang sinden sedang menari-nari dengan begitu eloknya. Sastro mulai mundur ke belakang. Dia tak mau sosok itu menyeretnya sebagaimana para kuntilanak itu menyeret tubuh Rohim. Karena kondisinya gelap, Sastro tak bisa melihat dengan jelas kedua sosok itu. Namun keduanya berjalan mendekati Sastro. Ketika cahaya bulan mengenai tubuh mereka, sorot wajah mereka berubah menjadi sangat mengerikan. Dalang itu tak memiliki mata dan tersenyum lebar kepada Sastro. Sama dengan si penari sinden itu, dia juga tidak memiliki mata dan tersenyum kepada Sastro. Sastro pun lari di puatnya. Dia tak henti-hentinya melafalkan kalimat takbir sekencang-kencangnya. Kedua sosok itu tertawa melihat tingkah Sastro yang ketakutan. Dia terus berlari, tak peduli seberapa curam medan yang ia lewati. Suara-suara penghuni hutan semakin menggema. Semuanya menjadi satu, seperti menyambut kedatangan Sastro. Menyambut awal perjalanannya menuju desa Wayang Kulit. Sastro tak habis pikir. Semua menjadi sangat kacau dan mengerikan. Dia menangis dan berteriak sekencang-kencangnya. Dia memanggil nama istri dan anaknya, memanggil nama Tuhan di tengah kegelapan, berharap keajaiban akan terjadi. Setelah mampu menjauhi dua sosok mengerikan itu, Sastro melihat sebuah gubuk yang berada di tengah hutan. Di dalam gubuk itu tampak bercahaya menggunakan cahaya damar. Sastro mengatur nafasnya dengan pelan-pelan. Dadanya terasa sesak. Kakinya sudah tak sanggup lagi untuk menahan rasa sakit. Perutnya tampak kesakitan seperti diikat tali tambang dan ditekan-tekan dengan sangat kuat. Dia pun meneteskan air mata. Barangkali itu adalah harapan terakhirnya. Harapan yang selama ini dia cari. Tak mudah baginya untuk menemukan sebagian penduduk di tengah hutan. Namun akalnya mulai memberikan sinyal. Mana ada penduduk di tengah hutan? Mana ada warga di tengah kegelapan dan kengerian yang ada berdiri di tengah hutan? Tak peduli apapun nalar kosongnya itu, rasa sakit dan pasrahnya lah yang membawa Sastro hingga berani memasuki gubuk tersebut. Dia mengetuk pintu gubuk itu beberapa kali. Lalu keluarlah seorang kakek tua dengan wajah yang agak terkejut melihat ekspresi wajah Sastro yang sangat ketakutan. "Siapa kamu, nak?" tanya kakek itu. "Kek, tolong saya terjebak di tengah hutan ini. Tolong saya, kek," ucap Sastro. Kakek tua itu menatap ke sekeliling gubuknya. Dia memperhatikan ratusan sosok tengah menunggu Sastro seperti incaran dari ratusan predator yang siap menerkam korbannya. "Cepat masuk," ucap kakek tua itu. Sastro kemudian dipaksa masuk oleh kakek tua itu. Dia pun diberikan air dan sedikit makanan. Sastro masih memejamkan matanya sambil mengatur nafas dan meneteskan air mata. "Kamu telah memasuki desa Wayang Kulit. Kamu harus pergi dari tempat ini," ucap kakek tua itu. "Desa Wayang Kulit?" tanya Sastro yang keheranan. "Desa gaib di tengah hutan ini. Cepat atau lambat mereka akan menyeretmu ke dalam tempat mereka. Ratusan sosok di luar gubuk itu sedang menunggumu," ucap kakek tua itu.
Sastro langsung menyentuh kedua tangan kakek tua itu sembari memohon-mohon. Kek, apa yang harus saya lakukan? Teman-teman saya sudah meninggal semua. Apa yang harus saya lakukan, kek? Tanya Sastro dengan wajah cemas. Diamlah di sini sampai mereka menghilang, jawab kakek tua itu. Sastro menuruti perkataan kakek itu. Dia pun beristirahat untuk menghilangkan seluruh lelah dan penat dalam seharian penuh mencari jalan keluar. Namun tepat pagi hari pukul 2 dini hari, suasana menjadi sangat ramai di sekitaran gubuk. Sastro mendengar suara langkah kaki, sahutan-sahutan panggilan nama, suara gamelan, suara sinden yang menyanyikan lagu khas Jawa kunonya. Dia pun terbangun dan terkejut ketika semuanya adalah nyata. Sastro pun kemudian keluar dari gubuknya. Dan betapa terkejutnya Sastro ketika mendapati pagelaran wayang kulit di dekat gubuk kakek tua itu. Yang lebih aneh, dia seakan bukan berada di tengah hutan, melainkan berada di tengah-tengah pedesaan. Tak ada pepohonan dan suara riuh-riuh sambutan alam yang ia dengar. Sastro keluar sambil berkata, "Inikah yang disebut dengan desa wayang kulit?" Tanya Sastro dalam hati. Dia semakin terkejut ketika ada beberapa orang yang mengajaknya untuk bergabung dan melihat pagelaran wayang kulit itu. "Mangga mas, ayo ikut kami," ucap warga itu. Sastro pun kemudian mengikuti langkah orang itu. Dia mengibaratkan kejadian itu sebagai festival tahunan yang biasa dilakukan oleh desa-desa pada umumnya. Banyak sekali orang jualan, anak kecil berlarian, dan ramai akan penduduk desa. Hingga acara yang dinanti-nanti pun dimulai. Dalang mulai memainkan perannya untuk memainkan wayang. Bersamaan dengan itu, si sinden mengiringi lagu khas Jawanya agar terasa nikmat di telinga para penonton yang menghadiri tempat itu. Dalang itu sedang menceritakan tentang sebuah desa yang terhantam oleh bencana karena serakahnya para penduduk terhadap ketetapan yang telah Tuhan berikan. Desanya terbalik dan tak terlihat lagi dan raib di telan bumi. Dalang itu menyebutnya sebagai desa yang hilang. Lalu dia juga menceritakan tentang asal-usul desa itu berdiri, tentang wanita-wanita yang menjadi pengganggu, hingga disebutlah dalam lelakon sebagai wanita yang kerap tertawa-tawa sambil menggaruk-garukan perutnya. Sastro mengibaratkan mereka seperti kuntilanak. Dan setelah lelakon itu selesai, beberapa warga membagikan makanan yang sangat banyak jumlahnya kepada para penonton yang turut hadir menonton pagelaran wayang kulit. Sastro pun memakan makanan itu dengan lahapnya. Hampir semuanya dia sikat karena saking laparnya. Para warga yang melihat tingkah Sastro hanya tertawa. Sastro membalasnya dengan senyuman. Namun betapa terkejutnya dia ketika menatap salah satu dari orang yang membagikan makanan. Wajahnya familiar dan sangat mudah ditebak. Itu adalah Rohim. Rohim menjadi pelayan bagi orang-orang yang membagikan makanan kepada tiap penonton yang sudah menonton wayang kulit. Dia pun memanggil-manggil nama Rohim. Namun Rohim tak membalasnya. Akhirnya Sastro pun menarik tangan Rohim sambil berkata, "Him, ayo pulang," ucap Sastro. Ketika Rohim membalikkan arah, betapa terkejutnya Sastro melihat sesuatu yang berbeda dari Rohim. Wajah Rohim berubah menjadi pucat, matanya berlubang, bibir Rohim seperti dicakar-cakar oleh sesuatu. "Him, kamu kenapa?" ucap Sastro. Sastro pun merinding ketakutan. Seluruh warga yang tampak antusias dan terjaga kini terdiam dan menundukkan kepalanya. Mereka bersama-sama secara serentak mengarahkan tatapannya ke hadapan Sastro. "Hah, ini apaan?" tanya Sastro sambil meneteskan air mata. Wajah mereka berubah total. Wajahnya menjadi pucat, matanya bolong dan bibirnya seperti dicakar-cakar oleh sesuatu. Sastro pun mundur ke belakang dengan tujuan hendak kembali ke dalam gubuk. Namun, ia menabrak sesuatu. Sastro pun terjatuh. Dia menatap ke belakang tubuhnya dan melihat dalang beserta sinden yang pernah ia temui di tengah hutan. Sastro pun pingsan sesaat, dan dia pun tak ingat apa-apa lagi. Tubuhnya sudah tak tahan lagi menahan pikiran yang memberatkan. Keesokan harinya kakek tua itu menemukan Sastro sedang tertidur di bawah pohon besar. Mulut Sastro penuh akan dedaunan kotor dan ulat-ulat kecil. "Nak, bangun. Nak, kamu habis ngapain?" tanya kakek tua itu. Sastro terbangun dan mengatakan, "Kek, temanku di mana?" "Teman siapa?" "Rohim temanku, kek." "Rohim, dari tadi gak ada orang lain di hutan ini selain kamu. Memangnya apa yang terjadi?"
Kemudian Sastro pun mengeluarkan sesuatu yang menyumpal mulutnya. Dan betapa terkejutnya Sastro melihat banyak ulat dan dedaunan kotor dari mulutnya. "Apa ini, Kek? Apa yang terjadi?" "Kamu itu tertidur di luar." "Enggak, Kek. Aku tadi datang ke acara pagelaran wayang kulit. Aku nggak bohong, Kek," teriak Sastro. Si kakek pun menghela nafas. Dia pun berkata pelan-pelan terhadap Sastro. "Di sini memang ada pagelaran wayang kulit tiap bulan sekali. Biasanya orang yang datang ke hutan ini tepat di hari pagelaran, maka dia akan hilang. Dia akan dijadikan budak di desa wayang kulit." "Jadi Rohim sudah?" tanya Sastro yang terhenti. "Betul, dia sudah mati." Sastro pun menangis sekencang-kencangnya. Kakek itu hanya bisa melihat kesedihan Sastro dengan terdiam. Tak ada yang bisa dilakukan oleh kakek itu kepada Sastro. "Kamu beruntung bisa selamat. Biasanya orang yang sudah masuk ke dalam desa wayang kulit, dia akan mati dan tak akan pernah kembali," ucap kakek itu. Sastro hanya terdiam. Dia meminta kepada kakek tua itu untuk menunjukkan jalan pulang. Kakek itu pun mengabulkan. Hari itu juga si kakek mengantarkan pulang Sastro. Dia harus melewati jalan setapak yang di setiap pinggirnya adalah jurang. Dan setengah jam kemudian Sastro berhasil melihat jalanan besar. "Tunggulah di sana. Biasanya ada mobil yang lewat. Jadikan ini sebagai pelajaran berhargamu," jelas kakek tua itu. Dan Sastro hanya mengangguk. Mereka pun berpisah di ujung jalan besar. Sastro hanya bisa menunggu kehadiran mobil pengangkut sayuran untuk turun menuju perkotaan. Setelah setengah jam berlalu, ada sebuah mobil pengangkut sayuran. Sastro pun menghentikannya dan meminta kepada supir untuk mengantarkannya. Dan supir itu menerima tumpangan Sastro. Sastro pun meninggalkan hutan itu dan kembali menuju rumahnya sekaligus memberitahu kepada keluarga Rohim jika Rohim telah meninggal dunia. Namun belum jauh Sastro meninggalkan hutan itu, dia melihat warga beserta Dalang, Sinden, dan Rohim sedang melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Sastro tak percaya melihat hal itu. Selama dalam perjalanan, sosok itu masih melambai-lambaikan tangannya sebagai tanda ucapan selamat tinggal. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dari cerita yang saya bacakan bisa diambil sisi positifnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menyimak channel Mereka Ada. Jangan lupa support terus channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan cerita horor untuk teman-teman semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.